Oke, Bapak Ibu, kembali lagi di channel YouTube saya di Genu ID. Seperti biasa, kita akan bahas pergerakan indeks kita hari ini seperti apa, maupun menu buy close yang saya berikan hari ini ya. Kalau kemarin di grup Rekom kita kasih menu buy close itu langsung cuan ya, langsung cuan 6,5% itu fire-nya ya. Pada saat closing sudah cuan 6,5% itu sudah harus jualan memang. Kemarin kita sudah jualan dan hari ini BBYB bukan BBYB tapi bank Bang saya berikan di grup umum dan grup rekom itu kita sudah cuan juga ya. Kita sudah cuan juga, closingan sudah naik di atas 1320, di 1320. Lalu kita ambil tadi di 1170 ya, mungkin teman-teman ada yang HK di 1180, 1185 is oke kan? Anda tetap cuan ya. Karena naik closing di 1320 ya. Nanti saya kasih lihat lah seperti apa plannya. Dan untuk rekom-rekom saya hari ini saya tidak kasih lihat screenshotnya, tapi semuanya puji Tuhan rata-rata semuanya cuan ya. Menu pagi cuan, menu tadi menu sore, menu buy close langsung cuan juga ya. Kalau menu serok itu ada tapi belum jalan ya. Karena kita bawa serok, ada menu serok juga ya. Eh kita bahas indeks kita masih oke ya, masih ada dalam plan yang terjaga di 7050-nya kuat. Ya kemungkinan dia akan retest ke 7114 sampai 7140 ya. Indeks kita cenderung masih sideways di atas cukup menarik, tapi kita lihat dulu pergerakannya seperti apa minggu ini. Ya, intinya indeks kita masih dalam pola yang oke sekarang ya. Untuk sekarang oke. Ya, untuk sementara oke. Oke, tadi saya berikan menu buy close ya di bank. Bank kita sudah cuan langsung ya. Tar bank. Tar. Bank. Bank. Bentar ya, aduh. Bank ya. Saya info suruh buy 1170 ya, mungkin ada yang nggak dapat ya. Saya rasa 1170 nggak dapat, tapi mungkin teman-teman ada yang ambil ya 1180 itu pasti dapat ya, beda dikit kok. Ya 1120, 1270 maaf, 1270 ya saya berikan tadi. Ya kalau Anda langsung lihat ambil sih dapat sih, karena saya berikan di grup umum dan di grup rekom. Jadi teman-teman pada ya mungkin pada ngambil semua. Jadi 1270-nya nggak dikasih, mungkin kalau 180 1275 juga dikasih kok tadi. 1280 apalagi ya, 1280 dikasih 128 apalagi ya, intinya ya anggap saya teman-teman ambil 1280 lah ya, ya 1285 deh ya. Closing Anda sudah cuan berapa persen? Tiga, hampir di atas 2,5%, bahkan sudah mungkin teman-teman sudah cuan di atas 3% ya, karena saya hitungnya di satu 1285 ya, bukan 1280, 1285 ya. Anda sudah cuan di kisaran 2,7%, ya itu ya, kalau mau jualan silakan karena ini saham belum uptrend ya. Kalau dia naik dia ada resisten di 1370 ya. Kalau bisa break ya lanjut, kalau nggak bisa break turun lagi karena ini saham tidak uptrend, lagi sideways di area bawah. Jadi ya kalau sudah cuan silakan. Kalau mau trading di 1300 saja ya. Kalau dia break di bawah 1300 lepas saja karena Anda sudah cuan juga. Anda sudah ambil di bawah 1300 tadi. Ya, semuanya sudah ambil di bawah 1300 karena itu belum naik ya. Dia masih di 1875, 1280, 1285 tadi ya. Belum jalan, closing dinaikkan sampai 1320. Ya, Anda sudah cuan paling tidak di atas 2,5%, itu sudah sangat, itu sudah dalam plan untuk take profit ya. Itu target minimal yang kita punya 1,5% sampai 3% ya. Mungkin teman-teman sudah ada yang cuan di atas 3% ya. Ya, puji Tuhan lah ya. Yang penting sudah langsung cuan, sisanya Anda ya Anda trading saja pandai-pandai ya. Intinya saham ini belum uptrend ya, belum uptrend. Oke, lanjut saham-saham yang dari request saja ya. Saya tidak kasih lihat screenshot karena saya tadi lagi tidak sempat ya. Saya buat materi untuk Zoom nanti ya. Untuk Zoom teman-teman ya ikut grup Rekom nanti akan saya ajarkan. Ya, saya akan Zoom bareng-bareng sama teman-teman grup Rekom untuk cara perhitungan untuk ya semoga untuk bisa konsisten cuan setiap bulan. Perhitungannya akan saya kasih tahu, akan saya buka blok-blokan nanti di Zoom ya. Jadi teman-teman yang udah ikut grup Rekom tunggu saja nanti Zoom-nya ada ya. Dan itu pun bukan bukan di jam running ya. Kita akan lakukan Zoom saat jam 7 malam lah ya sampai dengan selesai. Jadi bisa lebih enjoy, bisa lebih enak nyimaknya ya saat kita lagi santai lah. Dan itu pun saya biasanya
lakukan saat weekend ya, biasanya Jumat malam atau Sabtu malam ya, biar teman-teman kan besoknya nggak trading lagi, jadi bisa santai, bisa dicerna apa yang saya infokan nanti. Oke, lanjut sama-sama yang dari request saya teman-teman ya. Pertama, bentar ya. Pertama friend. Ah, friend. Dan saya udah nggak, hampir nggak pernah trading di sini. Udah lama banget saya nggak trading di friend. Eh, ada tanda-tanda dia mau naik ya. Kalau dia bertahan tidak turun lebih dari 76 ya, ataupun bertahan di 78, 76, dia kemungkinan bisa retest lagi ke 80 sampai 82 itu resisten kuat. Kalau bisa beli 82 dia lanjut naik, tapi kalau nggak bisa percuma dia akan turun lagi ke 76, 78 ya. Dia harus break di atas 82 baru oke untuk friend. Lanjut ke Empo. Empo eh dibilang uptrend belum, tapi dibilang jelek juga untuk sekarang dia lagi menukik ke atas ya. Kalau dia bertahan di atas 96, 98 oke, tapi kalau di bawah 96 dia akan balik lagi ke 90, 92. Ya, dia ya ada resisten kuat di 102, 105. Ya, itu Empo. Posisinya mencoba uptrend ya untuk Empo. Intinya kalau dia bertahan di atas 95 saja, itu oke untuk Empo. Tapi kalau jebol ya sudah kurang oke lagi ya. Turun lagi dia biasanya. Ngetes ke 90, 92. Itu support kuat dia di sana. Lanjut ke Ahab. Ahab posisinya lagi di persimpangan ya. Posisinya di persimpangan, batasi saja risiko di 93, 94 kalau saya ya. Itu support dia kuat. Resisten ada di 98 sampai dengan 100. Ya, 100 itu resisten kuat untuk Ahab. Posisinya lagi di persimpangan. Belum uptrend, belum downtrend. Lanjut ke Arko. Arko downtrend ya. Jelek nih lagi Arko lagi jelek. Ya, kalau saya sih, tapi ini sudah ada support kuat sih di 550, 560 ya, itu support kuat dia. Kalau dia bisa mantul ya mungkin dia mantulnya terbatas ke 580, maksimal ke 600 itu resisten kuat untuk Arko. Posisinya lagi jelek ya, lagi downtrend ya untuk Arko, tapi sudah masuk area-area support kuat dia di 550, 560. Tapi kalau nggak bisa bertahan di 550 kemungkinan besar akan ke 500 ya untuk Arko karena dia lagi downtrend. Lanjut ke Vico. Vico lagi di persimpangan bawah ya, jadi kurang oke juga untuk Vico. Ya berharap saja 200-nya kuat, kalau 200 kuat kemungkinan masih bisa mantul ke 216 maksimal 230 itu resisten kuat untuk Vico, tapi kalau 200-nya jebol hati-hati itu sudah confirm bisa downtrend bisa ke 190, 192. Ya posisinya lagi di persimpangan bawah, kalau tidak bisa break di atas 230 hati-hati untuk Vico kemungkinan bisa downtrend ya. Itu resisten kuat untuk Vico. Posisinya lagi kurang oke karena di persimpangan bawah untuk Vico. Lanjut ke Bapak. Bapak dia mencoba uptrend tapi belum confirm saja. Ada resisten kuat di 140, 145 itu resisten kuat. Support ada di 135 untuk sekarang. Kalau dia bertahan di atas 135 oke. Tapi kalau jebol 135 kemungkinan dia akan ke 132, 130. Ya posisinya mencoba uptrend tapi belum confirm untuk Bapak ya. Semoga dia bertahan di 135 itu bisa oke untuk Bapak, tapi kalau jebol ya hati-hati balik lagi ke 130-nya dan 132-nya. Lanjut ke BNBR. Ya turun wajar lah karena sudah tinggi ya, kita sudah cuan gede kemarin ya, biarkan saja turun ke banting begini ya. Kalau Anda greedy Anda selesai ya, harusnya Anda cuan berapa itu kemarin. Kita ambil dari 66. Anda ambil dari 66 ya kemarin. Ya kita saya suruh infokan dari bawah 66. Kalau sekarang juga Anda masih cuan sebenarnya. Tapi kan Anda nggak bisa jualan. Itu resikonya kalau saham begini ya. Kalau Anda greedy mah udah selesai Anda. Hati-hati ya, ini sudah hati-hati ya, karena kalau di ARB lagi, kalau jebol 70 sudah jelek banget. Sudah jelek kalau jebol 70, tapi kalau bisa mantul, paling tidak di 68-nya, 68, 70, kalau bisa mantul ya bisa naik lagi ya, mungkin bisa tutup gap lah ke 80-nya. Tapi kalau nggak bisa mantul, jebol 68-nya ya, itu sudah confirm jelek ya, bisa ke 60, 62. Posisinya sekarang masih di persimpangan atas, tapi karena di ARB kemungkinan besok bisa turun lagi ya untuk BNBR, karena tidak ada pantulan sama sekali hari ini. Lanjut ke Esa. Esa, Esa oke nih, uptrend ya, sudah mulai uptrend nih Esa, cukup oke karena dia break di atas 1040-nya oke. Kalau selama bertahan di 1040, 1030
kecenderungan akan retest ke 1100-nya. Ya itu resist kuat di 1100. Kalau bisa break lanjut naik ke 1150. Tapi kalau nggak bisa break, dia kemungkinan akan retest ke 130-nya. Ya posisinya oke nih untuk ESA sudah uptrend. Lanjut ke SOSS ya. Tadi menu kemarin saya suruh info buy untuk arah hunter hari ini naik lumayan tinggi. Saya sampai arah lagi, Anda sudah cuan hampir 30%. Ya sudah sangat cuan. Ya kalau Anda hold, mati Anda. Ya, ya karena sudah cuan gede kita. Saya suruh ambil di bawah 500 loh kemarin. Ya, kalau Anda ambil di 500 saja, 510 aja, kemarin kan di lock arah. Hari ini naik sampai arah lagi. Kalau Anda nggak jual itu keterlaluan. Anda sudah cuan hampir 30% kok di saham yang seperti ini. Ya, yang tiba-tiba liquid, tiba-tiba enggak ya. Saran saya hati-hati dia bisa turun lagi ya. Karena supportnya jauh di 450. Ya, itu support dia di 450, 460. Itu support support yang belum diuji. Ya kalau dia kemungkinan kalau dia bisa mantul ya bisa naik lagi ke 500, tapi kalau nggak bisa mantul ya turun lagi ke 400. Ya, untuk SOS. Posisi saham ini kadang-kadang liquid ya. Coba lihat 3 hari ini dia sangat liquid ya. Pada saat 2-3 bulan ke belakang dia tidak liquid sama sekali ya. Karena ini cuma momentum saja, kita ambil momentum ya, bukan saham untuk di hold ya. Karena hold 1 hari cuma 30% nggak ambil nggak TP mah keterlaluan lah ya. Ya saya nggak tahu cara tradingnya seperti apa. Kalau sudah cuma di atas 20% nggak diambil dengan saham begini, wah keterlaluan sih ya. Lanjut ke Suli. Suli posisinya lagi di persimpangan bawah ya. Batasi saja risiko di 145. Kalau bisa bertahan di atas 145 oke. Nggak oke juga sih. Mungkin dia bisa mantul lah ke 152, 156. Ya kalau nggak bisa beli 156 nggak oke untuk Suli karena posisinya sudah di persimpangan bawah. Support di 145. Kalau jebol bisa ke 140. Ya kalau sampai jebol 140 lagi itu konfirmasi downtrend untuk Suli. Lanjut ke apa ini BIP? Apa ini BP? Oke. BP eh posisinya kurang oke, tapi karena dia mantul di 130, kemungkinan ada potensi dia kembali retest ke 138 dulu, maksimal 142. Ya kalau bisa break 142 ya mungkin bisa ke 146. Posisinya belum oke ya untuk BP, posisinya masih cenderung downtrend ya. Karena dia sekarang posisinya lagi di persimpangan bawah, mantul pun karena ada support kuat di 130. Ya teknika rebound saja untuk BP, tapi posisinya belum oke, belum uptrend, masih cenderung downtrend untuk BP. Lanjut ke BBCA. Turun ya wajar lah ya. Turun wajar. Ya dia lompat ya hari ini lompat. Ya kemungkinan bisa tutup gap dulu lah ya ke mungkin bisa ke 8.700 sampai 8.750 dulu. Ya benar ya. Ya. 8.700 sampai 8.750 itu support uptrend sekarang untuk BBCA. Kalau bisa kuat ya mungkin bisa lanjut tes lagi lah ke resisten kuat dia di 8.900. Kalau bisa break mungkin bisa ke 8.980 sampai 9.000 ya untuk BBCA. Posisinya masih uptrend sih untuk BBCA. Tapi menurut saya ini sudah agak tinggi sih ya BBCA. Lanjut ke Sido. Sido masih oke ya. Beneran nih naik. Sido naik ya. Closing saya rasa di 740 ya dia. Closing saya lihat dulu. Benar nggak? Closing di harga berapa sih Sido? Tahu saya tadi di 740 ya. Teman di chatnya di 745 di sini. Ya posisinya masih oke untuk Sido ya. Dan dia juga mau bagi dividen ya untuk Sido. Jadi ada ya kalau dia juga nggak bukan tipe saham yang memang bisa kenceng banget larinya. Tapi turun juga terbatas juga dia. Posisi masih uptrend untuk Sido ya. Apalagi bertahan di atas 730, 740 oke untuk Sido masih bisa lanjut lah. Kalau saya lihat kemungkinan bisa tes resisten ke 760. Kalau bisa break lanjut ke 780 sampai 800-an ke atas ya untuk Sido. Tapi untuk sekarang posisinya oke, masih di persimpangan atas. Untuk Sido apalagi bertahan di 730 masih sangat oke untuk Sido. Lanjut ke batasi saja risiko kalau nggak mau terlalu dalam ya buang saja di 720 kalau memang teman-teman nggak mau hold ya untuk Sidonya. Lanjut ke Bapak. Bapak 2 kali ya kalau salah. Oh, 2 kali udah Bapak. Bapak SOS. Udah selesai semua ya. Coba saya lihat lagi ada nggak? Oh, Antam. Ada yang request Antam. Oke. Apalagi Antam. UNVR ya. Antam UNVR. Ya Antam masih di persimpangan bawah ya. Ya kalau bisa break di atas 1900 boleh oke lah tuh Antam ya. Kalau bisa break di atas 1900 atau sekarang
paling tidak dia harus bertahan di 1860 lah. Ya itu jadi support itu cukup oke ya. Kemungkinan bisa naik ke 1900 ya. Untuk sekarang resisten di 1860, support ada di 1800 sampai 1820. Posisinya masih di persimpangan bawah untuk Antam ya. Cenderung menukik ke atas tapi belum, masih jauh untuk dikatakan uptrend untuk Antam. Lanjut ke Antam terakhir lah ya. Terakhir UNTR, UNTR ya, UNTR ya. Terakhir UNTR. UNTR, oh, dalam ya. Ya saya bilang, kemarin ada yang tanya saya, ini boleh diinvest panjang nggak? Saya bilang, ini saham secara tren panjang masih downtrend ya. Nggak cocok untuk diinvest panjang ya. Nggak cocok, ada saham-saham yang nggak bisa diinvest panjang. Ada saham-saham yang Anda turun pun masih boleh di hold karena secara tren panjang dia masih uptrend, arahnya ke atas. Nah untuk UNTR ini arahnya masih ke bawah ya. Dia cuma naik sebatas saja, habis itu dibanting dibanting dan ini cukup dalam ya, cukup dalam. Ya, kalau hati-hati saja kalau sampai jebol 4.600 kemungkinan dia akan tes ke 4.500-nya. Itu support kuat. Yang gapnya banyak nih. Ya, ada gap ini cukup menarik ya. Kalau ada gap begini untuk MVR, kemungkinan bisa tutup gap ya sampai ke 5.200-an ya. Tapi kapan ketutup kita nggak tahu apakah ini masih turun atau enggak ya. Intinya posisinya sudah kurang oke untuk MVR. Kemungkinan dia akan tes support di 4.600. Kalau kuat ya mungkin naik terbatas dulu ke 4.700-an dulu ya sampai maksimal 4.800. Ya, itu resist kuat untuk sekarang UNTR. Ya, posisinya cenderung lagi menukik ke bawah. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Semoga kita selalu diberkati apapun yang kita kerjakan, aktivitasnya kita lakukan diberkati oleh Tuhan. Kesehatan jangan lupa terjaga dan jangan lupa bersyukur apapun yang kita dapatkan hasilnya, yaitu bersyukur kepada Tuhan. Oke, terima kasih. Salam, cuan.